mereka tidak tahu apa bahayanya ketika mereka mengkonsumsi ini dengan jangka waktu yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakai masker dulu ya. Nanti kita lebih enak nyantai, kita lepas saja. Kan kita sudah biar kelihatan cantik, gantengnya biar kelihatan. Ini udah. Selamat datang Ibu Dwi Nurmawati SE, Kepala BNN Kabupaten Waikanan. Selamat datang di ikutan podcast. Saya ini pengen sekali ngajak ngobrol. Biasa kalau ngobrol Ibu ini sudah sering kami ngobrol dari awal Bu Dwi kesini. Saya ngenalin ke Pak Sekda, ke Pak Bupati. Waduh, ini biasanya kan ini pasti dari TNI apa polisi. Ini kok mbak-mbak gaul nih yang masuk Kabupaten Waikanan, mbak-mbak gaul nih. Jadi Bu Dwi ini biar teman-teman tahu dulu lah. Jadi Bu Dwi ini kenapa sih bisa nyampe masuk ke Waikanan ini? Cerita-cerita dulu lah kita ya. Perjalanan panjang lah. Boleh lah kita cerita dulu. Silakan Bu Dwi. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Ya pun. Nah, jadi alhamdulillah di sini saya sangat menemukan satu hidup yang luar biasa, karena di sini banyak pengalaman, banyak hidayah dan banyak manfaat yang bisa saya berikan di sini. Kebetulan saya dulu awalnya tahun 2006 itu dasarnya bukan dari BNN malah, dari Badan Kepegawaian Negara. Nah, jadi Jakarta ya. Jakarta. Nah, terus tahun 2016 kayaknya kalau berpikir di BKN ini udah banyak orang yang pintar loh. Oh gitu. Terkait dengan kepegawaian. Masa saya harus diam di situ terus sih? Ya, saya coba ke BNN dengan alih status ataupun di Dikbud waktu itu. Tapi ternyata lolos butuhnya keluar tuh duluan di BNN gitu kan. Nah, akhirnya 2016 saya meniti karir di SDM. Dan di situ alhamdulillah saya diberikan amanah untuk memegang jabatan fungsional di BNN. Jadi ada sekitar 40 jabatan yang ada di BNN itu di tahun 2020 disetarakan oleh BNN untuk mendapatkan penyetaraan dalam jabatan. Oke. Jadi, tapi saya buka dulu kayaknya. Iya, boleh. Biar lebih keren sedikit muka saya kan. Asik. Kita jadi asik kalau udah buka. Ya, jadi saya buka dulu ya. Oke. Nah, jadi perjalanan itu adalah ketika saya di 2021 kebetulan saya dikasih amanah di bulan Februari, tanggal 5 Februari itu saya menjadi kepala BNN yang kebetulan di Januari itu kepala BNN Waikanan ini meninggal karena COVID. Oh iya. Dan sampai detik ini saya selalu berterima kasih kepada beliau almarhum yang telah berjuang banyak untuk untuk kampungnya yaitu Waikanan, dan saya harus meneruskan perjuangan beliau karena beliau meninggal pun dalam keadaan sehabis dari tugas pemberantasan ya. Terus kami akhirnya saya diberikan amanah itu dari Februari sampai dengan detik ini yang memang alhamdulillah Waikanan ini luar biasa indah loh. Yang biasanya kalau misalnya kita mau liburan di Jakarta mau ke tempat yang dingin gitu kan, yang ada air mancurnya ataupun ngetril ataupun yang camping itu butuh biaya yang besar. Sekarang setiap waktu saya bisa ke sana seperti itu. Jadi luar biasa, dan ini pengalaman yang buat saya tuh banyak hijrahnya. Dan kebetulan di sini tadinya anak suami saya tuh di Kalimantan. Iya. Wow, jauh loh Kalimantan Selatan, anak ikut saya. Tarik ya. Nah, anak saya di Jakarta gitu kan. Terus saya di Waikanan, jadi apa keluarga saya coba kan? Nah, alhamdulillah jadi anak saya satu ikut di Waikanan, suami saya juga di Waikanan, dan alhamdulillah kami bisa melakukan yang bermanfaat bagi masyarakat di Waikanan. Iya. Ya, alhamdulillah lah Bu Dwi. Iya. Ini nyiptain warna lah kalau Waikanan jadi lebih meriah kalau dengan Mbak Dwi. Jadi Waikanan itu baru pertama, bukan ada saudara, masih ada saudara di sini? Jadi kebetulan saya selama nambah saudara lah yang pasti kan. Jadi selama 42 tahun saya
ada di Jakarta dan baru 1 tahun ini lebih ya saya baru meninggalkan Jakarta dan ternyata baru 1 tahun aja ternyata saya sangat cinta dengan Waikanan ya. Oke. Jadi nggak bisa berpaling walaupun nanti balik kemana ke Jakarta tetap Waikanan ada di hati ya. Tetap dan malah kayaknya pengen punya rumah di Waikanan. Ya. Oke Bu Dwi, pasti banyak lah dari BNN ini kan walaupun hambatan misalnya banyak problem lah. Terus apa sih yang jadi kendala walaupun enak-enaknya ada nih, asik-asiknya ada, explore wisata dapat nih. Cuman pasti ada hambatannya lah dari mungkin ya orang-orang sekitar sini yang bikin nggak nyaman di sini apa sih Mbak Dwi? Jadi orang-orang nggak usah takut deh ke Waikanan sebenarnya kan, asik-asik aja nih Mbak Dwi. Ya. Betul. Jadi memang kalau waktu di pusat ditanya bahwa kamu memegang amanah jadi kepala BNNK Waikanan, oke gitu kan, walaupun saya nggak tahu Waikanan sebelah mananya Lampung ya, ternyata ujungnya Lampung gitu. Di sana banyak begal loh ya kan, banyak bandar loh gitu kan. Kalau saya hanya bilang begal teman saya seperti itu kan, tapi ternyata memang hambatan kami di sini biasanya penyakitnya mungkin di Lampung lah ya, nggak di Waikanan aja. Kamu orang ini pendatang, kami orang pribumi ya kan. Tapi jangan salah loh, saya sekarang jadi anak Waikanan. Nah, jadi saya diangken ya. Wah, sudah diangken kan. Jadi udah pendekatan kita saja secara emosional. Bagaimana cara mendekatkan diri, yang penting adalah hati. Sip, ya, kalau berbicara hati mereka akan luluh. Ya. Dan Waikanan ini sebenarnya masyarakatnya ini kalau saya bilang ini masyarakat yang sebenarnya penurut. Hanya bagaimana kita bisa mengolah emosi kita untuk mengajak mereka menjadi yang baik seperti itu. Oke, mantap. Makasih Bu Dwi. Oke Mbak Dwi, kemarin kan baru diresmiin rumah rehab di Baradatu ya. Ini pengalaman saya di kecamatan juga emang butuh lah. Baradatu itu tetap Waikanan lah sebenarnya emang butuh itu. Jadi terima kasih dengan adanya hadirnya Bu Dwi. Malah Waikanan punya rumah rehab nih. Sebenarnya memang semangat ini pengen saya tularkan juga ke masyarakat. Jadi apa sih motivasi Mbak Dwi sebenarnya ke ya masyarakat butuh lah memang kan. Kalau saya memang wajib sebenarnya ada gitu loh. Gimana awalnya gimana? Ya. Jadi sebenarnya awalnya adalah dengan banyaknya kita pergerakan ya, kita melakukan razia gitu kan, kita melakukan satu pendekatan kepada masyarakat. Ternyata penyalahguna kita ini banyak, dan yang masyarakat perlu ketahui adalah dengan kita adanya BNNK Waikanan, dengan adanya Perpol 8 tahun 2021, bahwa sekarang yang tertangkap tangan itu di bawah SEMA ataupun di bawah surat edaran Mahkamah Agung, kayak sabu di bawah 1 gram gitu kan, ganja itu di bawah 5 gram, itu masih bisa keluarga untuk meminta kepada penyidik melakukan pengajuan untuk direhabilitasi seperti itu. Dan ternyata itu banyak gitu loh, masyarakat di sini banyak. Dan para korban ataupun dari pecandu ataupun penyalahguna, ketika kita sudah kirim sekolah ya, biasanya kalau saya bilang kalau kita kirim ke Loka ataupun ke Lido, itu sekolah sertifikat BNN ya. Jadi ketika mereka sudah selesai, ini akan dikemanakan gitu kan. Dan selama kemarin ini ketika kita kirim ke sana, ketika keluarga tidak mampu, yang berat itu kan adalah diakomodasi. Nah, daripada itu untuk akomodasi, kenapa sih nggak kita coba untuk buka yayasan rehabilitasi yang dimana yang kerja ini anak-anak yang sudah lulus dari BNN seperti itu. Dan ini harus kita bantu. Kenapa? Waikanan ini banyak korbannya loh. Kalau semua kita kirim ke sana, kuota itu kan juga terbatas. Tidak setiap saat itu bisa dapat kuota dari Waikanan. Kalau kita punya sendiri, kapan saja, setiap saat, setiap waktu bisa kita kirim, ini akan lebih baik. Dan setelah itu kan juga itu bagian dari program pasca rehab dari rehabilitasi. Nah, daripada mereka juga masih bingung selesai dari rehabilitasi, kita pekerjakan di yayasan itu, dan kita kita lihat apakah anak ini sudah sanggup untuk turun di lingkungan ataupun di kondisi di wilayahnya. Ya monggo kita buka, kembalikan kepada keluarga. Tapi kalau yang tidak mampu ya kita tahan dan kita bukakan tempat usaha seperti insya Allah sih ya ke depannya nih ada beberapa anak di yayasan tersebut yang memang keahliannya adalah bengkel. Jadi saya berharap awal puasa ini mereka sudah bisa kembali kepada keluarga, tetapi dengan satu syarat bahwa dia siap untuk membuka lapangan pekerjaan dengan membuka bengkel yang akan ini dipekerjakan untuk anak-anak yang
pasca rehab dari rehabilitasi kita sendiri gitu loh. Jadi kita ciptakan lapangan pekerjaan dengan adanya yayasan itu, bukan maksudnya untuk mencoba untuk mencari duit karena kebetulan saya kepala BNNK di Waikanan ini berarti akan menduitkan orang, razia akan ditangkap ditaruh sana, tidak, tetapi memberdayakan masyarakat yang sudah terpapar dan sudah menjadi manusia selayaknya dan berusaha menjadikan mereka itu bukan sampah. Jadi kalau sampah kita jadikan sampah organik itu kan biasanya mahal ya. Betul, Makanya dengan adanya yayasan tersebut, mereka yang bekerja, mereka yang mengelola, tetapi tetap dalam pembinaan saya. Seperti itu. Mantap. Jadi sebenarnya bukan kita mikirin rehabnya saja, tapi mikirin setelah itu juga ya. Nah, itu dia. Jadi beratnya di situ. Beratnya di situ kalau hanya yuk rehab di BNN ya, gratis selesai gitu kan. Tapi malah selesai dari sini mereka mau dikemanakan, ya kan? Tapi kalau kita punya tempatnya, kita tampung mereka, kita buat mereka menjadi orang yang berguna, ya insya Allah mereka akan menjadi satu hasil program unggulan yang bisa kita pasarkan. Tapi kalau misalnya mereka akhirnya kembali lagi dalam keadaan yang tidak baik, ya mohon maaf, mungkin saya akan binasakan. Oh iya, nggak bisa kita bina, kita tidak binasa. bisa kita binasakan, gitu kan? Ada saatnya boleh dibilang saya punya gender wanita, tapi pada saatnya saya bisa menjadi singa yang ngamuk. Singa wanita tetap ya. Singa wanita. Atau berarti ini butuh sebenarnya dukungan dari semua pihak ini. Jangan BNN sendiri dong. Ini kan setelahnya bagaimana? Kayak dinas tenaga kerja mungkin bisa pelatihannya, bisa bersinergitas lah. Terus terkait sinergitas nih, kita kan dari BNN ini kan ada sinergitas dengan kepolisian, terus dengan lapas lah, dengan lapas juga terkait peredaran narkoba. Saya pengen tahu juga masyarakat kita di berapa banyak sih jenis narkoba nih di Waikanan atau di Indonesia lah. Cuman yang di Waikanan yang ketemu sama Bu KBN itu apa aja sih? Coba sebenarnya di Waikanan ini identiknya dengan sabu. Ya. Okay. Sabu yang sebenarnya mereka pergunakan juga mereka tidak paham. Mereka hanya pahamnya awalnya masuk dari bandar, coba deh bisa buat nanti kalau deres semangatnya jadi banyak, bisa dapatnya banyak gitu kan. Mereka tidak tahu apa bahayanya ketika mereka mengkonsumsi ini dengan jangka waktu yang panjang, ya kan. Sehingga ini yang perlu kita harus melakukan pendekatan, dan ya kita juga berharap dari APH lain untuk membantu untuk memberantas ini. Dan sinergi kami dengan lapas pun sekarang alhamdulillah, lapas tuh kadang-kadang mau program pemberdayaan masyarakatnya apa nih, kami bisa buatkan, misalnya mereka ternak lele gitu kan, terus ataupun membuat satu kerajinan tangan, ataupun kayak kemarin di kantor BNNK itu pengen membajak di tanah BNNK itu, ya mereka siap untuk menurunkan binaannya gitu loh. Jadi memang kami melakukan sinergi itu, dan alhamdulillah sampai detik ini dengan APH lain pun kami tetap berkoordinasi dengan Polres pun. Ketika kita melakukan razia, mereka menyiapkan untuk membantu melaksanakan razia tersebut, seperti itu. Oke, kalau kapan sinergitas boleh polisi membantu, lapas membantu. Kalau kemampuan dari BNN kita sendiri nih, anggota kita ada berapa sih Bu? Kalau sekarang alhamdulillah anggota kita itu ada 30 orang. 30 ya. orang. Jadi 30 orang karena ya kemarin kami penerimaan, kalau yang PNS-nya sendiri ada 9, PPN-PN-nya selebihnya PPN-PN yang memang karena Waikanan ini memegang rayonisasi sampai dengan Kota Bumi, jadi kami juga penerimaan untuk PPN-PN kita bagi antara Kota Bumi dengan Waikanan. Jadi ketika kita membagi kinerja kita ke Kota Bumi, mungkin anak-anak yang Kota Bumi kita turunkan ke sana, seperti itu. Dan ini kan juga pertukaran pemikiran, biasanya kan ini akan menjadikan satu wawasan yang baru. Jadi oh iya, ternyata kalau dari Kota Bumi punya pemikiran seperti ini ya, dari Waikanan seperti ini ya, dengan perdebatan itu akan menghasilkan yang lebih baik, seperti itu. Oh, jadi wilayah kita ini bukan cuma Waikanan ya, Waikanan dan Lampung Utara. Dan Lampung Utara. Oke, makasih Ibu. Oke, Bu Dwi, sekali lagi saya ucapkan ini yang baru ulang tahun kemarin ini, acaranya kita mendengarkan jenderal dari BNN Pusat ya. Kita dengan Pak Sekda juga ulang tahun BNN yang ke-20. Selamat sekali lagi, ini semakin sukses BNN se-Indonesia lah. BNN se-Indonesia semakin sukses. Pasti ini closing statement, mungkin Mbak Dwi ada harapan, terus gambaran gimana masyarakat Waikanan ini gimana biar menghindari narkoba lah. Mungkin itu, silakan Pak Dwi, Bu Dwi.
Ya, jadi alhamdulillah kemarin ulang tahun BNN yang pertama kali dengan umur yang 20 tahun ya. Umur 20. Oke. Dan kebetulan juga kita kemarin mengadakan donor darah. Ternyata antusias dari stakeholder itu sinerginya ini memang bagus ya. Sampai kantong darahnya itu penuh, nggak ada lagi. Kan biasanya malah orangnya dicari gitu ya. Ini ternyata melebihi dari kantongnya itu ya. Dan saya sih berharap dengan adanya BNNK ini masyarakat tahu hadirnya BNNK ini adalah membantu masyarakat, dan kita berharap ini dapat berguna untuk masyarakat. Saya berharap Waikanan ini bersih dari narkoba, bersinar ya. Bersih dari narkoba, dan bahagia itu yang kemarin seperti Komjen Petrus Golose bilang, bahagia itu tidak harus dengan narkoba, ya kan? Bahagia itu bisa kita ciptakan dengan adanya rasa bersyukur kita, ya kan? Dan saya berharap kedepannya kita bersama-sama antar BNN dengan stakeholder, dengan SKPD, dengan Forkopimda, dengan vertikal, kita berantas narkoba. Jadi berantas narkoba. Ya, jadi dengan kategori bahwa saya berstatement di akhir adalah war on drugs. Oke. Terima kasih Bu Dwi atas waktunya.